Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Gicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Langsung aja aku bacakan. Selamat malam, saya Hartono. Salam kenal, saya dari Depok. Izin tanya, burung saya paruh bawah patah. Saya nggak tahu apa penyebabnya. Tiba-tiba saja waktu mau kasih makan sore, kok saya lihat paruhnya patah. Kira-kira bermasalah apa tidak nantinya? Dan apakah bisa numbuh lagi? Untuk supaya bisa tumbuh normal kembali, bagaimana caranya? Oke, terima kasih Om Hartono atas pertanyaannya. Salam kenal juga dari saya. Mudah-mudahan jawaban yang saya berikan nanti bisa jadi solusi dan bermanfaat untuk burung sampean. Oke ya, apa sih yang menyebabkan paruh burung bisa patah? Biasanya itu karena dia patuk-patuk. Seperti mana saat kita kasih jangkrik. Mungkin karena dia bersemangat dan makan jangkriknya itu tidak langsung ditelan. Ya, dia harus eksekusi dulu, entah itu di dasar sangkar atau di tangkringan. Mungkin karena dia terlalu bersemangat, dia eksekusi itu patah. Dan umumnya patah itu di atas. Ya, burung-burung yang pertumbuhannya paruh ya, melebihi dari normalnya, dikarenakan mungkin tangkringan ya. Jadi teman-teman, untuk menjaga supaya kuku dan paruh itu tidak terus panjang, teman-teman bisa kasih tangkringan itu pakai tangkringan amplas. Kalau dia tidak nyaman dengan tangkringan amplas, ya yang atas itu bisa kasih kayu asam atau kayu apa kayak gitu ya. Yang di bawah itu yang amplas. Fungsi dari tangkringan amplas itu bukan hanya supaya tidak licin, tetapi memang itu fungsinya untuk memelihara kuku-kuku dan paruh tidak terus panjang gitu loh teman-teman ya. Karena paruh yang terus panjang dan kuku yang terus panjang itu nanti jatuhnya juga masalah. Itu ya. Terus ini bermasalah atau tidak nantinya di burungnya? Ya karena dia patah, nanti bisa dilihat lah di burungnya, apakah saat dia makan itu ngaruh enggak? Dia merasa kesulitan atau enggak? Gitu ya. Nah, nanti kalau burung ini kan paruhnya di bawah itu patah. Ya, jelas dia itu mungkin panjang atas sama bawah itu tidak sama. Nah, ini yang nanti mempersulit dia makan. Maka nanti bisa dikasih tangkringan amplas ya untuk burungnya, supaya dia nanti juga menyesuaikan. Burung itu juga mengerti teman-teman, dia di saat dia kesulitan juga dia akan berusaha untuk ya beradaptasi lah ya. Terus kalau ngomong-ngomong soal apakah ini tumbuh, ini nanti tumbuh. Ini pengalaman saya nih teman-teman ya. Kalau paruh patah udah di beberapa burung saya juga pernah seperti itu. Tetapi saya pernah ada pengalaman tentang kasus patah atas dan bawah. Disebabkan karena saat saya bawa burung ke Lampung, itu ada tempat yang salah gitulah teman-teman ya. Itu ada videonya, ada pembahasannya juga. Jadi burung itu dari Ring Dominic saya bawa ke Lampung pakai box gitu ya. Box itu bekas burung cucak rowo. Tempatnya bagus karena itu kan impor teman-teman ya. Cucak rowo yang diambil dari Malaysia waktu itu. Nah, kalau di cucak rowo paruhnya itu nggak bisa keluar di kawat ramnya itu ya. Tetapi ternyata di murai batu nih teman-teman, karena ini di luar perhitungan saya, ternyata itu paruhnya bisa keluar ya, hampir setengah dari paruhnya. Karena dia luka, kalau orang Jawa itu bilangnya cempuri gitu teman-teman, atau itu uratnya atau gimana ya, pokoknya sampai warna putihnya itu, dan itu cukup dalam.
Nah, lama-kelamaan itu teman-teman akhirnya iritasi, infeksi, dan busuk. Paruh yang pertama itu paruh atasnya dulu teman-teman, itu yang copot ya, ngikut ke paruh yang bawah. Jarak antara atas dan bawah ini sekitar 10 harian lah. Itu cukup lama kok waktu itu. Dan aku sendiri itu lihatnya memang di burung agak kesulitan ya, untuk makan itu agak kesulitan. Nah, karena nggak mungkin lah teman-teman ya, ini langsung aku patahkan lagi itu nggak mungkin. Biarkan dia itu copot atau patah secara alami aja gitu ya. Karena kalau ini saya patahkan, takutnya nanti dia berdarah lagi dan dia infeksi lagi, nanti nggak sembuh-sembuh ya. Teman-teman bisa lihat di videonya itu ya, gimana anehnya si burung murai ini, kayak nggak punya paruh gitu teman-teman. Ya memang karena saya tahu dia sulit untuk makan, akhirnya agak telaten nih saya nih. Mitili jangkrik, ngasih kroto ya. Yang harapannya apa? Supaya dia tetap bisa makan gitu loh. Karena kalau dia sampai kesulitan makan, bahkan sampai nggak makan, wah ini jadinya masalah nantinya. Gitu Om ya. Kalau dikatakan masalah ya masalahnya seperti itu. Nanti dilihat aja di burung sampean, apakah itu burung sampean itu ngaruh nggak dimakan dia, ya bermasalah atau tidak. Kalau memang dirasa dia agak kesulitan untuk makan, ya solusinya sampean harus telaten. Entah itu dikasih jangkrik yang sudah kita potongin kakinya, kasih kroto ya, atau kasih ulat Hongkong yang warna putih, enggak apa-apa, nggak usah ngomong settingan dulu lah. Ini kan burung lagi masalah gitu ya. Bermasalah atau tidak di burungnya itu juga kan menyesuaikan panjang dari paruh yang patah itu ya. Kalau hanya sedikit aja sih nggak masalah ya. Itu waktu patah itu berdarah atau tidak ya. Artinya kalau tidak sampai berdarah, artinya itu ya, itu berapa minggu ke depan juga nanti akan normal. Dibantu dengan adanya tangkringan amplas ya, karena dia nanti juga akan berusaha untuk menyesuaikan dari bentuk paruhnya. Oke, nah sekarang gimana caranya supaya dia cepat tumbuh? Karena ini berhubungan langsung dengan kalsium. Yang cepat nih teman-teman, hubungannya adalah nutrisi kan ya. Makannya harus bagus dan suplai kalsiumnya juga harus bagus. Entah itu teman-teman bisa kasih kalek ya, atau dikasih tepung sotong ya. Itu pokoknya yang berhubungan dengan kalsium. Atau juga nanti bisa yang lebih enak nih, kompleks nih, mineral ayam ya. Itu dikasih, campurkan aja di krotonya. Itu akan membantu mempercepat pemulihan ya untuk paruhnya. Gitu ya Om Hartono, nanti bisa dicoba itu. Oke lah teman-teman, bicara tentang paruh, ada beberapa pemain juga yang paruhnya itu malah sengaja dipatahkan. Loh kok bisa Om Sanda? Masalah paruh ini memang ternyata juga jadi jawaban di mana burung kok semakin hari semakin nggak enak, nggak perform ya. Saat dilombakan itu nggak top perform gitu. Kenapa? Nih ya. Jadi gini teman-teman, disebabkan karena sesuatu tentunya, akhirnya paruh burung yang atas itu memanjang. Ya seperti mana yang saya katakan tadi, kalau tangkringan itu usahakan yang bawah ada amplasnya. Supaya apa? Secara alami teman-teman, dan itu insting dari burung itu sendiri sebenarnya, dia akan memelihara paruhnya. Dia oserkan paruh itu ya. Nah kalau tangkringan itu amplas, maka itu akan mudah untuk mengikis paruh itu. Nah paruh yang terlalu panjang yang atas tuh ya, sampai dia mengganggu makan dia,
itu jatuhnya nanti bermasalah. Tentu saja larinya kemana? Ke kondisi burung itu. Apalagi untuk burung-burung yang dia ada settingan. Tentu kan makan pokok dia adalah fur. Nah, kalau paruh itu ujungnya terlalu panjang, burung akan kesulitan. Awalnya nih teman-teman yang terlihat ya, dulunya burung mungkin nggak pernah yang namanya naburin fur di dasar tuh ya, dibuang-buang gitu. Entah kenapa kok sekarang furnya banyak terbuang. Terus burung itu ada perubahan di kondisinya. Kalau kita lihat saat di lapangan, ada perubahan di performanya. Artinya apa? Dikarenakan paruh yang memanjang ini mengganggu makan dia. Inilah yang menyebabkan burung itu akhirnya tidak top perform. Maka beberapa pemain yang mereka paham dengan urusan ini, dia memang sengaja itu patahkan yang atas tuh ya. Yang lebihnya atas itu sampai bengkong gitu loh teman-teman ya, itu yang dipatahkan. Ya, kalau burung itu rawatan ini burung baru gitu ya, dia dapat burung baru, terus paruhnya memanjang dan mengganggu proses makan dia, itu pasti akan dipatahkan. Tetapi kalau burung yang sudah lama dia pelihara, karena dia paham pemain-pemain ini, maka dia akan rawat tuh, agar supaya paruh itu tidak terus panjang. Gitu teman-teman ya. Oke, Om Hartono, mudah-mudahan nanti tidak ada masalah di burungnya, walaupun dia itu patah. Ya, saya nggak tahu kan sejauh mana patahnya itu ya, karena pertanyaan ini ditulis di kolom komentar YouTube. Ya, harapan saya nggak ada masalah lah. Nantinya kalau dilihat memang nggak enak gitu ya, supaya cepat ada pemulihannya, satu, kasih kalsium atau mineral itulah, itu lebih mudah, lebih kompleks, harganya juga murah. 1 kilo itu 6.000 atau 8.000 gitu ya. Mineral ayam tuh, mineral sapi pun bisa juga teman-teman. Karena sebenarnya di dalam mineral itu komposisi tertingginya adalah kan kalsium. Hanya saja di situ ada beberapa bahan tambahan seperti mana vitamin B dan sebagainya gitu ya, yang fungsinya memang untuk pertumbuhan tulang. Itu ya. Terus nanti usahakan tangkringan yang bawah itu dikasih yang ada amplasnya ya. Mbok Menowo nantinya burung itu juga dengan insting alami dia akan berusaha untuk menyempurnakan bentuk paruhnya itu sendiri. Itu saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.